Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembelajar. Kali ini kita akan membahas atau sharing mengenai strategi pembelajar agenda 3 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 dengan tema dari agenda 3 ini yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novian Rudiansah. Saat ini saya sebagai pelaksana pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Baik, ada 5 hal yang akan saya bahas dalam paparan strategi pembelajaran agenda 3 ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian latar belakang, peran agenda 3 terhadap agenda 1, 2, dan 4, kemudian ada poin penting atau highlight, dan dilanjutkan dengan rencang bangun pembelajaran mata pelatihan, atau RBPMP dan rencana pembelajaran. Baik, kita mulai dengan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pada agenda 3 pada latsar ini kita ingin membekali peserta dalam hal ini calon pegawai negeri sipil dengan pengetahuan terkait dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga nantinya teman-teman CPNS dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Lalu juga teman CPNS dapat memberikan dukungan dalam mengelola tantangan dan masalah di lingkungan kerjanya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Baik, kemudian untuk latar belakang dari agenda 3 kali ini, yang pertama yaitu adanya tuntutan reformasi birokrasi, di mana salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance yakni dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut dengan aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur, sehingga nantinya tercipta smart governance dan smart governance. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran agenda ketiga, diharapkan teman-teman CPNS dan juga kita sebagai organisasi mampu menjalankan tugas dan fungsi dalam perannya sebagai ASN dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah peran agenda 3 terhadap agenda 1, 2, dan 4. Nah, seperti yang telah kita ketahui, teman-teman sekalian, pelatihan dasar kali ini bertujuan untuk membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, kita akan bentuk teman-teman CPNS melalui kurikulum pembentukan karakter PNS. Yang pertama, kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu teman-teman CPNS kita akan kita bekali kemampuan terkait dengan sikap perilaku bela negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke agenda kedua. Teman-teman CPNS kita bekali dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu nilai dasar yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu di agenda ketiga, teman-teman CPNS kita bekali dengan kedudukan dan peran mereka dalam mewujudkan smart governance. Nah, baru di agenda keempat, mereka akan coba tuangkan semuanya yang telah mereka didapatkan dalam agenda 1, 2, dan 3 ke dalam habituasi mereka di dalam tempat kerja mereka. Nah, apa nih kaitannya? Jadi di agenda ketiga, bahwa mereka sebagai PNS nantinya dalam rangka mewujudkan smart governance dan smart government, mereka harus memiliki sikap perilaku bela negara. Hal itu diperoleh dalam agenda 1. Kemudian sebagai seorang PNS, di mana salah satu fungsinya sebagai seorang pelayanan publik, mereka harus paham dan menerapkan nilai-nilai dasar PNS, di mana hal tersebut telah dijelaskan di agenda kedua. Nah, kurang lebih seperti itu peran agenda 3 dalam agenda 1, 2, dan 4. Nah, untuk mendukung pembentukan profesionalisme ASN, dalam latsar ini juga terdapat kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Yang pertama yaitu agenda penguatan kompetensi teknis administratif, di mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum atau administratif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Selanjutnya, agenda penguatan kompetensi teknis substantif, di mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik, substantif, dan atau bidang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan atau memfasilitasi peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya. Baik, selanjutnya kita akan fokus ke poin-poin penting dalam agenda ketiga.
Nah, di materi agenda 3 kali ini ada dua modul. Ada dua modul atau dua materi yang akan sama-sama kita diskusikan, kita bahas. Yang pertama yaitu manajemen ASN dan yang kedua adalah Smart ASN. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Poin pentingnya adalah yang pertama yaitu kita berikan mereka, para CPNS, untuk pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik mereka sebagai seorang ASN. Yang kedua adalah pemahaman terkait dengan sistem merit. Hal ini diperlukan agar mereka paham apa yang dinilai oleh organisasi, atasan mereka, serta masyarakat terkait dengan posisi mereka sebagai seorang ASN. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan ASN-nya mulai dari perencanaan sampai nanti mereka pensiun. Nah, di poin materi yang kedua, kita akan berbicara mengenai Smart ASN. Di Smart ASN, kita akan berbicara yang pertama yaitu mengenai konsep dari literasi digital. Teman-teman CPNS akan kita beri pendalaman pemahaman terkait konsep literasi digital, seperti percepatan transformasi digital, peta jalan digital, dan lingkup literasi digital. Selanjutnya di poin yang kedua, yaitu pentingnya pemahaman tentang pilar literasi digital, di mana ada 4 kompetensi yang harus teman-teman CPNS kuasai nantinya sebagai seorang ASN. Kompetensi digital tersebut, yakni yang pertama itu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital kultur, etis menggunakan media digital atau media etik, dan yang terakhir yaitu aman menggunakan digital atau digital safety. Yang terakhir adalah bagaimana implementasi dari 4 kompetensi tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari pada umumnya dan juga di dalam lingkup kerja mereka pada khususnya, serta implikasi yang timbul akibat implementasi tersebut atau yang biasa dikenal dengan disrupsi teknologi. Baik, untuk mencapai sasaran dari keseluruhan mata pelatihan pada agenda 3 kali ini, berikut adalah strategi yang coba saya sampaikan. Yang pertama yaitu melalui rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau RBPMP untuk mata pelatihan yang pertama yaitu manajemen ASN, di mana terdapat 3 indikator hasil belajar untuk mata pelatihan ini. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan dan mampu berpikir kritis terhadap implementasi kedudukan, peran, dan hak dan kewajiban, dan kode etik dan kode perilaku ASN, di mana terdapat materi pokok yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik dan kode perilaku ASN, di mana di dalamnya terdapat submateri pokok yaitu kedudukan ASN, fungsi, tugas, dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan konsep sistem merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN dalam pengelolaan ASN. Materi pokoknya yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, mana terdapat 2 submateri pokok yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan kelembagaan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN mulai dari perencanaan yang dimulai dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai dengan proses pemberhentian ASN, di mana materi pokoknya yaitu mekanisme pengelolaan ASN, di mana terdapat submateri pokok yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, pengisian jabatan pimpinan tinggi, pegawai ASN yang menjadi pejabat negara, organisasi ASN, sistem informasi, serta penyelesaian sengketa. Kemudian untuk rancang bangun pembelajaran mata pelatihan RBPMP untuk mata pelatihan Smart ASN, di mana juga terdapat 3 indikator hasil belajar. Yang pertama yaitu peserta memiliki pemahaman mengenai literasi digital, yang di dalamnya terdapat materi pokok terkait literasi digital Smart ASN, yang memiliki submateri pokok. Yang pertama yaitu percepatan transformasi digital, pengertian literasi digital, peta jalan literasi digital, lingkup literasi digital, dan implementasi literasi digital. Yang kedua, peserta mampu mengenali berbagai bentuk permasalahan yang timbul akibat kurangnya literasi digital. Materi pokoknya terkait pilar literasi digital. Yang pertama, terkait kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital kultur, etika menggunakan media digital atau digital etik, dan aman menggunakan digital atau digital safety. Indikator yang ketiga yaitu peserta mampu menjelaskan dan berpikir kritis
terhadap implementasi kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Materi pokoknya yaitu terkait implementasi literasi digital dan implikasinya. Mana terdapat sub materi pokok yang pertama yaitu landscape digital, kemudian mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data, aplikasi percakapan dan media sosial, aplikasi dompet digital atau lokal pasar atau marketplace dan transaksi digital, etika berinternet, informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya, pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku, kemudian berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian fitur proteksi perangkat keras, proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital, penipuan digital, rekam jejak digital di media, minor safety atau catfishing, nilai-nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara, digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, dan yang terakhir yaitu digital right atau hak digital warga negara. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan melalui rencana pembelajaran sebagai berikut. Di hari pertama terdapat 2 JP untuk kegiatan sinkronus dan 6 JP untuk asinkronus. Untuk 2 JP sinkronus terdiri dari 10 menit pertama menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian 15 menit melakukan tanya jawab mengenai pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri MOOC modul agenda 3 serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut dan atau dengan menggunakan permainan. Kemudian 10 menit menjelaskan tujuan pembelajaran dan overview substansi modul agenda 3 serta keterkaitannya dengan agenda 4. Kemudian memandu curah pendapat dengan materi manajemen ASN selama 20 menit. Kemudian 30 menit memberikan penguatan atau pendalaman materi terkait implementasi sistem merit dan manajemen talenta. Dan 5 menit terakhir menjelaskan tugas harian hari pertama. Untuk kegiatan asinkronus 6 JP yaitu terdapat 2 penugasan individu dan 1 penugasan kelompok. Untuk individu yaitu pembuatan learning journal, kemudian identifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN. Untuk penugasan kelompok, peserta ditugaskan untuk membuat video role play bad and best practice di mana menggambarkan contoh praktik yang baik dan buruk terkait dengan mata pelatihan. Di hari kedua itu terdapat 3 JP untuk pembelajaran sinkronus dan 4 JP untuk asinkronus. 3 JP untuk sinkronus terdiri dari 15 menit pertama. Saya membuka sesi kedua dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta mereview pembelajaran sinkronus hari pertama. Kemudian 20 menit selanjutnya yaitu memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta. Kemudian memberikan umpan balik hasil paparan tugas peserta selama 15 menit. Dan memandu curah pendapat dengan materi Smart ASN selama 30 menit. Kemudian 45 menit saya akan memberikan penguatan dan pendalaman materi terkait aktualisasi atau implementasi literasi digital dan implikasinya. Dan 10 menit terakhir yaitu menjelaskan tugas harian. Untuk asinkronus 4 JP itu terdiri dari penugasan 2 penugasan secara individu dan 1 penugasan secara kelompok. Untuk individu terdiri dari learning journal dan identifikasi dan deskripsi isu Smart ASN. Untuk penugasan kelompok yaitu observasi virtual terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Di hari ketiga itu terdapat 3 JP untuk sinkronus dan 5 JP untuk asinkronus. Di mana di 3 JP tersebut terdiri dari 15 menit pertama saya akan membuka sesi ketiga dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta mereview pembelajaran sinkronus kedua. 90 menit selanjutnya saya akan memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta. Kemudian di 30 menit terakhir memberikan umpan balik hasil paparan tugas peserta. Untuk asinkronus selama 5 JP, ada penugasan individu, ada 2, yaitu pertama learning journal, yang kedua yaitu penetapan core isu dan gagasan kreatif individu. Untuk pembelajaran di hari keempat,
itu sinkronus selama 2 JP, di mana 10 menit di awal membuka sesi keempat dan mereview pembelajaran sinkronus hari ketiga, kemudian memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok selama 50 menit, kemudian 10 menit memberikan umpan balik hasil paparan tugas peserta, 10 menit mereview dan pembulatan materi agenda 3, dan 10 menit terakhir yaitu penutupan. Demikianlah strategi pembelajaran agenda 3 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.